saya Mujiono STMM. Saya baru duduk sekitar 2 bulan sebagai PLH dan PLT terakhir. Di sini dengan disuguhkan dengan kondisi daerah wilayah seperti ini, namun itu tantangan buat saya. Nah, menyikapi hal yang tadi Bapak sampaikan mengenai pembangunan jalan, secara mekanisme dan prosedurnya melalui pembahasan sebenarnya melalui Musrembang, usulan masyarakat, dan dibahas di Musrembang Kap Kabupaten. Ya, kemudian di sana, nah itu masuk di dalam APBD reguler induk, kemudian di pergeseran, kemudian di perubahan. Nah, sekarang ini posisi mengarah ke perubahan karena sudah bulan Agustus sekarang. Gitu. Nah, tadi pertanyaan bagaimana prosedur sebenarnya pembangunan jalan. Namanya pembangunan sebenarnya sudah harus ada dilakukan namanya perencanaan jalan ya. Itu yang pertama. Nah, setelah desain jadi DED baru pelaksanaan fisik. Nah, untuk yang kondisi saat ini mengingat kondisi Kabupaten Kerom dengan anggaran yang sangat terbatas, saya katakan demikian karena kemarin juga masih banyak kewajiban-kewajiban yang belum direalisasikan, sehingga kami dengan semaksimal mungkin tetap melayani masyarakat dalam hal kesulitan masalah jalan dan jembatan. Contohnya jembatan Sekamto 2 yang memang rawan kecelakaan, bagaimana cara mengatasinya. Kemudian jalan-jalan lingkungan, jalan-jalan lingkungan ya, itu dengan yang ketidaknyamanan masyarakat lewat lubang-lubang dan lain-lain yang paling urgent dan beberapa aspirasi itu kita harus tanggapi juga dengan realisasi di lapangan. Nah, saat ini yang bisa kita lakukan hanyalah penimbunan dengan swakelola. Swakelola pun itu artinya hanya iuran saya lakukan pribadi Pak, atau mohon maaf saja, hanya inisiasi PU sini. Karena tuntutan harus ditimbun. Kalau Bapak lihat di lapangan ya. Jadi itu adalah inisiasi saya dengan teman-teman PU sendiri iuran. Ya tidak banyak sih, tidak banyak. Ya, kalau di sini satu trek 350.000, mungkin perlu 10 trek gitu kan iuran. Itu Pak yang sekarang ini. Kalau Bapak tanya masalah anggaran melalui APBD perubahan dan lain-lain belum ada. Yang reguler saja belum. Yang ada hanya dana alokasi khusus dari pusat. Sini kemarin sudah jalan sekitar 6 paket atau 4 itu. Itu sudah jalan. Untuk di mana aja Pak? Itu di daerah Senggi, Waris, di sini di daerah 10, Perpipaan, Bendungan, Yarso 1, terus apa lagi ya? Itu ya, air bersih. Nah ini, jadi mungkin data lengkap nanti kita ini. Nah, itu sudah jalan, rata-rata sekarang sudah progres, ada yang 80%, ada yang 40%, ada yang 50%, jadi bervariasi karena mulainya nggak bersamaan. Mungkin itu Pak, mungkin ada pertanyaan lain silakan. Mungkin Pak, untuk beban jalan yang rusak yang menjadi beban dinas PU berapa kilometer? Ini kan di Kabupaten Kerom ada 2 jalan ya, jalan provinsi, jalan kabupaten. Mungkin sebaiknya bisa diklarifikasikan sehingga mereka tahu jalan mana dari mana itu tanggung jawab provinsi dan mana yang menjadi tanggung jawab ya. Kerom. Baik. Pertama saya sampaikan ada status jalan nasional, itu jalan trans ini yang menuju ke Wamena. Kemudian ada jalan provinsi. Provinsi itu lewat Waina Yoka Arso 5, itu bunyinya begitu ya, bunyi statusnya. Jadi sebetulnya sampai Arso 5, namun pelaksanaannya baru sampai di Kali Kabur sana itu, di tengah hutan. Belum sampai Arso 5. Itu statusnya. Yang lainnya jalan dalam kota adalah kewajiban pemerintah Kabupaten Kerom, jalan dalam kota. Itu Pak, kalau Bapak tanya status, provinsi hanya lewat Yoka, Waina, Solima itu. Pak, dengan masih banyaknya jalan yang istilahnya masih berlubang saat ini, terus dengan kondisi PU dalam ini Kabupaten Kerom seperti ini, kira-kira
langkah-langkah apa yang nanti akan diambil oleh PU? Ya, kalau langkah-langkah konkretnya, usulan-usulan sudah semua terkait semua ruas ini mau ditingkatkan, mau di rehab atau mau dipelihara atau mau dibangun di daerah pedalaman pun kita usulkan semua. Namun semua adalah tergantung anggaran daerah. Nah ini, jadi PU sudah maksimal berbuat sesuatu yang memang harus konkret, namun kan terkendala di keuangan semua, keuangan daerah itu. Nah, untuk yang sekarang yang saya bisa buat yang tadi itu, ya hanya menimbun-nimbun yang memang urgent, memperbaiki jembatan yang urgent, karena lebih bahaya dampaknya ketika kita tidak perbaiki. Contoh dari jembatan, lubang-lubang yang memang nyawa taruhannya, apa efeknya ya. Jalan demikian juga bisa jatuh, dan itu risiko pun tetap ke PU Pak. Jika ada orang jatuh, ya, arahnya pasti PU disoroti. Nah ini saya tidak mau seperti itu, makanya saya mengambil tindakan sedini mungkin, walaupun istilahnya dana iuran staf, saya lakukan itu, mohon maaf saja. Berarti iuran dari staf-staf? Iuran staf aja, iuran sukarela. Oke Pak, mungkin yang terakhir, mungkin himbauan untuk masyarakat supaya masyarakat juga bisa paham terkait kondisi yang saat ini dialami PU maupun kabupaten. Ya masyarakat, saya berharap tetap bersabar, pemerintah tidak tinggal diam, ya tetap menangani seluruh ruas. Namun kan ada mekanisme dan prosedur yang harus dilalui, ya tidak bisa langsung karena namanya anggaran itu tidak bisa langsung tunai cash, nggak bisa di pemerintah ini, melalui mekanisme prosedur, dan itu memakan waktu juga dan pasti ditangani entah tahun ini atau berikutnya. Ini selama saya duduk di sini atau selama saya di dinas PU, prosedurnya demikian. Kecuali memang yang swakelola yang memang penganggarannya diserahkan ke PU, kita langsung ya. Tapi kalau tidak memang melalui prosedur lewat pihak ketiga dan kontraktual ya. Berarti kalau perencanaannya perubahannya tahun ini, berarti tahun depan sudah bisa dilaksanakan? Ya, saya berharap, dan kemarin kita bahas, kalau bisa di perubahan itu jangan bicara fisik. Perubahan itu kan waktunya sempit, hanya 2-3 bulan. Ini perencanaan semua, sehingga berikutnya adalah fisik semua. Tapi itu harapan saya mau rubah sistem, mudah-mudahan bisa diakomodir. Nah, karena ini selama ini perencanaan dan fisik itu bersamaan, sehingga kadang-kadang sampai bulan April, Mei, Juni fisik belum jalan. Nah ini coba saya mudah-mudahan nanti dengan media ini, baik mungkin pihak DPR maupun teman-teman yang terkait bisa sinkron dengan pemikiran saya, sehingga di perubahan itu kita usahakan perencanaan semua, sehingga di Indo ini fisik semua. Supaya fisik nanti serempak juga. Jadi fisik itu kenapa di mulai Januari, karena waktunya supaya panjang ini, supaya panjang dan tetap selesai di tahun anggaran. Tapi kalau ini bersamaan dengan perencanaan, ini sudah kemakan perencanaan sekitar 2-3 bulan, 4 bulan, 6 bulan udah bisa-bisa. Makanya banyak pekerjaan proyek yang lompat tahun karena tidak selesai gitu. Ini mitigasinya kalau bisa 1 tahun sebelumnya, dan itu memang diaturannya, perencanaan itu kalau bisa 1 tahun sebelum pelaksanaan fisik itu sudah ada perencanaannya, itu ada di aturan di Perpres ya.